Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kemarin kita sudah mengangkat di mana ada GP Ansor yang menolak kedatangan Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah di Kepulauan Natuna. Ya, meskipun pada akhirnya GP Ansor Kepulauan Natuna itu membuat video klarifikasi di mana mereka mengaku tidak menyebarkan flyer atau seruan penolakan terhadap kedatangan Ustadz Syafiq Riza Basalamah di Kepulauan Natuna. Meskipun mereka mengakui, kaum muslimin, bahwasanya hasil rapat internal mereka, ya, rapat GP Ansor, itu ya hasilnya menolak kedatangan Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah. Kan konyol sebenarnya, kaum muslimin, ya. Mereka sudah menyatakan bahwa hasil rapat mereka itu menolak kedatangan Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah. Ya. Kemudian hasil rapatnya mencuat ke publik. Ya. Dengan mencuatnya ke publik hasil rapat tersebut, mereka kemudian merasa terfitnah. Ini kan aneh, kaum muslimin. Ya. Aneh kan? Aneh, ya. Lah kalau kemudian tidak pengen ini mencuat di publik, untuk apa mereka menolak? Untuk apa mereka rapat? Kalau hasilnya tidak ingin dipublikasikan bahwasanya mereka ini menolak kedatangan Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah, untuk apa? Ya kan konyol kan, kaum muslimin? Konyol. Ya. Tapi ya menurut kami memang seperti itu, kaum muslimin, analisa kami, ya. Karena suara dari GP Ansor di Kepulauan Natuna ini tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat Natuna sendiri, maka kemudian mereka sebenarnya pengen narik lah ucapan itu. Cuman ya tidak memungkinkan, sudah terlanjur tercuat ke publik. Ya, sudah terlanjur mencuat ke publik, sehingga mereka nggak mungkin untuk narik hasil rapat mereka. Sehingga mereka membuat narasi-narasi seolah-olah mereka ini orang yang terzolimi. Ya, organisasi mereka terzolimi. Ada orang-orang yang berniat jahat untuk menyudutkan GP Ansor. Padahal memang mereka menolak, itu kelakuan mereka. Konyol lah, kaum muslimin, ya. Mereka ini kalau kajian yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah mereka tolak. Tapi giliran majelis-majelis yang nggak jelas, ya, majelis-majelisnya Ba'alawi, ya, mereka jaga. Ini ada Banser yang jaga majelisnya, siapa namanya? Si Bidin, ya. Bidin Ba'alawi. Kita lihat video ini, kaum muslimin. Nah, coba kaum muslimin, ya, ini Banser nih, kaum muslimin, ya. Banser jaga kegiatan dari Az-Zohir. Az-Zohir ini majelisnya siapa namanya? Bidin, ya. Ya Bidin lah pokoknya, Habib Bidin. Ya, namanya Habib Bidin. Ya, coba lihat tuh, kaum muslimin, majelisnya. Nah, tuh, ya. Itu di layar besar itu gambarnya Bidin. Ya. Dijaga sama Banser. Ya. Majelis ini majelis ketimpringan, kaum muslimin. Ya, katanya sholawat, ya, tapi isinya majelis ketimpringan. Laki-laki, perempuan campur baur, udah kayak pasar malam, ya. Kita lihat yang dagang. Itu udah majelis apa itu namanya, kaum muslimin? Ya, bukan majelis ilmu itu, bukan majelis sholawat. Udah persis konser, ya, konser. Memang ini konser sholawat kata mereka. Isinya kan ketimpringan yang seperti ini, kaum muslimin, tapi dijaga sama Banser. Dijaga sama Banser. Ya. Meskipun yang jaga bukan Banser Kepulauan Natuna, ya. Yang jaga bukan Banser Kepulauan Natuna. Tapi ya Banser Ansor itu kan satu komando, kaum muslimin. Seluruh Indonesia mereka satu komando. Majelis-majelis yang seperti ini dijaga, ya. Tapi giliran majelis ilmu yang di sana dibacakan ayat Allah, ya, dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, ya, dibacakan perkataan para sahabat, perkataan para tabi'in, atba'ut tabi'in, perkataan para ulama, ya, penjelasan-penjelasan para salafus soleh tentang syariat Islam, mereka malah menolak, kaum muslimin.
ya mereka tolak, bahkan kalau bisa mereka bubarkan. Ya. Kemarin itu karena di Natuna ya GP Ansor minoritas saja suaranya kaum muslimin. Bangsa mereka itu mayoritas, ya mereka banyak pendukung, ya. Banyak yang mendukung keputusan dari GP Ansor menolak kedatangan Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Mereka buat gerakan, sudah bisa dipastikan, ya, karena yang sudah-sudah seperti itu. Setiap mereka menolak, ya kemudian mereka memiliki banyak massa, mereka melakukan gerakan, ya. Dan sepertinya di Sidoarjo, ya kemudian di Surabaya kemarin, di Perak itu, ya itu sepertinya terakhir lah ya kejadian di mana Ansor Banser menolak kajian Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah, ya itu yang terakhir. Bahkan sampai yang di Tanjung Perak itu kaum muslimin, itu kajiannya di Masjid Markas TNI AL kaum muslimin. Itu pun masih didatangi sama Banser, mau ditolak, mau dibubarkan, ya. Giliran majelis-majelis ndak karuan malah dijaga. Majelisnya beden ini loh. Padahal majelisnya beden ini majelis yang memperlakukan jamaahnya seperti monyet, ya. Memperlakukan jamaahnya seperti monyet. Ya, ngasih buah ke jamaahnya yang di bawah panggung itu kaum muslimin dilempar-lempar. Ya, ini videonya kaum muslimin, ada videonya. Jangan bilang nggak ada. Ada buktinya semua. Ya. Giliran majelis-majelis yang seperti ini mereka jaga. Padahal majelis yang seperti ini menghinakan umat Islam. Ya. Ya, terutama menghinakan pribumi kaum muslimin, ya. Masyarakat pribumi ini memang dianggap rendah sama Ba'alawi, ya, cuma dijadikan pelayan mereka. Tapi yang mengherankan, yang seperti ini sama Banser dijaga. Hah? Coba. Padahal mereka mau dijadikan jongos, ya. Dijadikan jongos, malah bangga. Majelisnya dijaga. Mau dijadikan apa umat ini? Hah? Mau dijadikan apa umat ini? Ya. Ya, kembali lagi kaum muslimin ya. Meskipun ya itu terjadi di Jawa kaum muslimin ya. Di mana Banser menjaga majelisnya Beden, majelisnya Ba'alawi. Ya. Tapi itu masih ada kaitan dengan GP Ansor Banser yang ada di Natuna. Karena mereka satu komando. Tidak ada pilihan bagi kita semuanya untuk satu komando, satu barisan, mengawal ulama-ulama kita, mengawal kiai-kiai kita, dan mengawal PBNU. Siap! Coba kaum muslimin ya. Mereka kan satu komando. Mereka mengatakan jaga ulama kita, kawal ulama kita. Artinya yang dijaga oleh GP Ansor, oleh Banser itu ya ulama-ulama mereka. Beden itu ulama mereka. Ya ulama modelnya seperti itu, nggak ngajarkan adab dan akhlak yang benar. Ya. Ulama mana yang ngajarkan memberikan makanan kepada orang lain dengan cara dilempar-lempar? Ulama mana? Ya. Apakah yang seperti itu mengajarkan adab yang benar? Ya. Kita saja kalau ada anak-anak ya atau siapapun lah, enggak anak-anak pun lah, ya. Kalau memberikan makanan kepada orang dengan cara dilempar-lempar, itu kita sebut enggak sopan, enggak beradab. Ya. Giliran ini ada orang yang katanya Habib, katanya keturunan Nabi, katanya cucu Nabi, tapi nggak beradab, malah digadang-gadang. Majelisnya dibangga-banggakan, majelisnya dijaga, didukung. Coba, somplak nggak? Hah? Ya somplak. Ya. Yang didukung itu harusnya adalah orang-orang yang mengajak kaum muslimin untuk meninggikan martabat kaum muslimin. Ya. Kita ini kaum muslimin semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada bedanya apakah keturunan Nabi atau bukan. Apakah rambutnya keriting apa lurus. Apakah kulitnya hitam apa kulitnya putih. Apakah orang Arab atau bukan orang Arab. Enggak lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala satu di antara yang lainnya kecuali karena ketakwaannya saja. Itu. Yang seperti itu harusnya didukung sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Lah kalau mendukung orang yang berbangga-bangga dengan nasab, sementara nggak mengajarkan adab yang benar,
nggak ngajarkan akhlak yang benar, malah ngajak kaum muslimin ya banyak berbuat syirik, tahayul, bid'ah dan khurafat. Kaum muslimin diperbudak, hanya dianggap pelayan mereka. Ya, ulama dianggap rendah, lebih rendah daripada mereka yang gila, yang bodoh, yang ahli maksiat. Ya. Yang seperti itu kok malah didukung tuh gimana? Otaknya nih gimana? Ya. Selamat berpikir, Ansor Banser. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.